Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan ngebahas tentang 3 tujuan dalam beriklan di Shopee. Seperti yang kita tahu ya, kalau beriklan itu tentu saja ada tujuannya ya guys ya. Di video-video sebelumnya kita udah pernah bahas salah satu tujuan iklan itu adalah bisa untuk meningkatkan penonton di live ya. Terus juga bisa untuk meningkatkan penjualan dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan jelaskan lebih detail lagi ya guys ya. Karena banyak banget di luaran sana seller-seller di Shopee itu belum tahu tujuan dalam beriklan dia itu apa. Dia cuma bisa top up ya, terus juga pasang iklannya, udah nggak tahu tujuan dia itu apa beriklan guys ya. Yang nantinya itu berdampak ke tokonya. Karena dia jadinya nggak konsisten saat beriklan itu. Misalnya pas dia beriklan terus beberapa hari ke depan performa iklannya nggak begitu bagus, langsung dimatikan. Padahal iklan itu kan butuh waktu ya untuk mendapatkan data gitu guys ya. Jadi penting banget untuk mengetahui tujuan dalam beriklan guys. Nah di video ini saya akan bagi 3 tujuan dalam menggunakan iklan Shopee. Pertama itu adalah visibilitas produk, yang dimana visibilitas produk itu tujuan kita adalah mendapatkan impresi sebanyak-banyaknya dan juga klik sebanyak-banyaknya ke dalam produk kita. Nah ini biasanya yang digunakan untuk brand-brand ya, brand awareness dan lain sebagainya. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah untuk penjualan yang agresif. Nah penjualan agresif ini tuh biasanya kita gunakan untuk menghabiskan stok ya, yang mati ya, atau mungkin stok yang nggak terjual gitu. Jadi selain dibanting harganya produknya tersebut ya, juga diiklankan secara agresif guys. Ini untuk tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah penjualan yang efektif. Nah ini biasanya yang banyak digunakan oleh orang-orang ya, yang termasuk saya sendiri menggunakan tujuan iklan yaitu penjualan efektif. Nah tujuan penjualan efektif ini tuh kita intinya keluar biaya sedikit-sedikitnya dan mendapatkan penjualan sebanyak-banyaknya gitu ya guys. Atau acosnya itu kalau bisa serendah-rendahnya ya, atau efektivitas iklannya itu setinggi-tingginya. Seperti itu guys ya, 3 tujuan. Nah kita akan bahas dulu pertama visibilitas produk dulu nih. Nah di sini saya sudah kelompokkan ya guys ya. Untuk visibilitas ya, tujuannya sendiri itu visibilitas, terus iklan yang digunakan ya, ini sorry kurang N, itu adalah kalau visibilitas iklan manual dan juga iklan otomatis ya guys yang digunakan itu. Terus untuk fitur ya, pemasangan iklannya itu menggunakan modal harian tanpa batas ya. Jadi modal harian kita jangan dibatasin ya, karena kan tujuan kita tadi untuk mendapatkan banyak impresi atau dilihat dan juga banyak klik. Jadi makanya modal harian di sini kita menggunakan tanpa batas. Terus biaya per kliknya itu juga kita pasang di max bid ya. Karena biasanya kalau saya ngasih tutorial ya, iklan anti boncos dan lain sebagainya, itu kan bidnya kalau bisa di awal-awal pasang iklan itu dipasang yang terendah dulu kan bidnya. Nah kalau tujuan visibilitas itu bidnya langsung dipasang yang tertinggi guys ya, ke max bid kita. Yang dimana untuk cara mengetahui max bid kita itu sudah saya jelaskan ya di video kemarin. Kalian juga bisa tonton videonya di pojok kanan atas ya guys. Terus selain max bid juga kita tambahkan banyak kata kunci guys. Supaya apa? Supaya kita bisa mentarget banyak calon konsumen ya. Jadi kita supaya bisa mendapatkan banyak visibilitas juga ya. Jadi kita tambahkan banyak kata kunci. Setelah itu kita juga mengaktifkan mode dinamis ya guys. Dan juga tipe pencocokannya kita pakai luas. Nah itu untuk fitur-fitur yang digunakan ya dalam menggunakan pemasangan iklan visibilitas. Terus untuk matrix ya, untuk evaluasinya, yang perlu kalian evaluasi itu ada 3 ya. Yang pertama dilihatnya ya, jumlah impresi atau dilihatnya. Terus juga jumlah klik dan juga persentase klik ya. Jadi 3 ini yang perlu saat evaluasi benar-benar kalian perhatikan ya, 3 hal ini. Kalau kalian tujuannya visibilitas ya guys. Nah sekarang saya akan mungkin langsung aja praktekin ya ke Shopee Seller Center. Gimana sih cara memasang iklan yang tujuannya itu visibilitas ya. Oke, kita langsung aja masuk ke Shopee Seller Center, terus kita masuk ke iklan Shopee ya. Nah, kita buat iklan baru, terus kita ke iklan pencarian. Nah, di sini untuk modalnya itu jangan pilih yang tentukan modal ya, tapi pilih yang tidak terbatas. Karena tadi tujuan kita untuk mendapatkan banyak visibilitas ya, sebanyak-banyaknya. Periodenya kita juga pilih tidak terbatas. Nah, produk yang kita pilih pun juga produk yang memang mau kita gunakan untuk mendapatkan banyak impresi ya atau visibilitas guys ya. Nah, misalnya aja kita pilih produk yang ini ya. Setelah itu, di sini untuk iklan otomatisnya aktifin ya guys, karena kita pakai hybrid ya, yaitu otomatis jalan, iklan manual pun juga jalan ya. Jadi pilih otomatisnya kalian nyalakan. Nah, kata kunci yang kalian tambahkan juga kalau bisa sebanyak-banyaknya ya. Ya minimal sih 15 guys ya. Jadi kita akan tambahkan dulu 15 kata kunci
Dan pastikan juga kata kunci yang kalian pilih itu relevan ya, jangan asal-asalan. Walaupun kita tambahkan banyak kata kunci, tapi pilih yang relevan, jangan pilih yang asal-asalan. Nah ini misalnya sudah saya tambahkan 16 kata kunci, terus lalu kita konfirmasi. Setelah itu kita akan pasang ya, tipe pencocokannya tentu pakai luas, dan bitnya kita akan pasang setiap kata kunci itu max bit kita. Misalnya produk ini saya ini max bitnya itu ada di angka 800 per klik. Jadi saya langsung pasang 800 guys. Nah setelah itu kita aktifkan juga di sini mode dinamisnya ya. Setelah diaktifkan langsung aja klik buat iklan guys. Jadi seperti itu cara membuat iklan yang tujuannya itu untuk visibilitas produk ya guys. Nah sekarang kita akan bahas tentang tujuan iklan penjualan agresif yang biasanya digunakan untuk menghabiskan stok produk yang dead stock ya, otomatis stok. Nah, untuk penjualan agresif sendiri, di sini untuk matriksnya ya, iklan yang digunakan itu iklan manual dan juga iklan otomatis ya, guys. Tapi untuk fiturnya yang digunakan itu cukup kalian pilih produk yang terlaris ya, intinya. Terus juga modal hariannya kalian harus agresif ya. Dalam artian modal harian yang agresif itu ya masih tetap kalian batasin modal hariannya, tapi nggak sedikit ya. Misalnya kalian pasang di 2.500 enggak, tapi langsung setinggi-tingginya ya. Misalnya kalian pakai metode menghitung modal harian bottom up atau mungkin top down. Nah, itu kalian bisa pasang langsung di pucuknya ya atau di maksimalnya itu, guys. Untuk modal hariannya ya. Kalau tujuan kalian adalah penjualan agresif. Nah, BTW untuk kalian yang belum tahu untuk modal harian bottom up dan top down itu apa, kalian bisa tonton videonya di pojok kanan atas ya. Itu sudah saya jelaskan guys ya, video di sana itu udah jelasin max bid, terus juga modal harian di sana udah dijelasin lengkap ya, yaitu video kemarin. Jadi seperti itu untuk fiturnya, dan untuk metrik evaluasinya itu adalah produk terjual dan juga total penjualan ya. Karena tadi tujuan kita penjualan agresif, jadi yang perlu kita evaluasi itu ya dua ini ya, yaitu lagi-lagi penjualan gitu. Karena kan tujuannya penjualan agresif. Nah, langsung aja di sini saya contohkan untuk pemasangan iklan penjualan agresif. Oke, kita klik iklan pencarian. Nanti kalian bisa sesuaikan ya. Ini bukan cuma bisa dipraktekkan ke iklan pencarian, tapi juga kalian bisa praktekkan ke iklan pencarian toko, ke iklan produk serupa juga sama ya guys. Nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, di sini modal hariannya kita tetap ya pakai tentukan modal, dan kita pilih di sini misalnya produk yang mau saya iklankan ini bottom up-nya atau top down-nya itu di angka 20.000, 25.000 misalnya ya. Jadi modal hariannya saya pakai di 25.000. Terus langsung aja kita pilih produknya. Nah, untuk penjualan agresif tadi ya sama guys. Kita pakai iklan manual dan juga iklan otomatis ya. Nah, lalu kita langsung aja tambahkan kata kunci. Di sini kata kunci yang harus kalian tambahkan itu relevan ya guys. Nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit. Misalnya aja 5 atau mungkin 6 kata kunci cukup ya. Kita tambahkan dulu kata kunci misalnya. Nah, lalu kita klik konfirmasi. Oh ya, tadi ya, untuk produknya lupa saya belum jelasin tadi. Jadi untuk produk ini tadi agresif ya, bukan cuma produk laris yang bisa diiklanin ya guys. Tadi tujuannya kan untuk menghabiskan stok. Jadi kalian juga bisa iklanin produk yang stoknya banyak ya. Jadi nggak harus terlaris ya. Oke, sip, udah. Tadi udah kita pilih juga kata kuncinya. Setelah itu kita tinggal pasang untuk biaya iklannya ya, atau biaya per kliknya. Nah, bitnya di sini kalian bisa pasang mulai dari yang terendah dulu kalau penjualan agresif ya, nggak apa-apa ya. Jadi nggak harus yang tertinggi guys ya. Lalu kita klik konfirmasi. Mode dinamis kalian terserah, kalian bisa aktifkan atau mungkin kalian nonaktifkan ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk pemasangan tujuan iklan penjualan agresif ya. Kalian bisa iklanin produk terlaris atau mungkin produk yang stoknya masih banyak ya. Atau dead stock guys. Dan kuncinya lagi-lagi saya tekankan yaitu ada di modal harian ya. Kalian bisa scale up dengan modal harian tersebut. Kalau misalnya performa iklannya bagus, kalian bisa tambah terus ya modal hariannya. Yang sebelumnya 25.000, kalian bisa tambah menjadi 50.000. Kalau misalnya di 50.000 performanya masih bagus, kalian bisa tambah di 100.000 gitu ya. Itu untuk penjualan agresif. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penjualan yang efektif nih ya. Ini pasti banyak yang ditunggu-tunggu dan pasti kalian juga pasti pakai ya. Karena dropshipper, supplier ya, brand owner sekalipun juga pasti ada produk yang menggunakan tujuan iklan penjualan efektif ya. Nah, untuk penjualan efektif sendiri, itu untuk iklan yang digunakan adalah iklan manual saja ya guys. Di sini saya saraninnya iklan manual saja. Kenapa? Karena iklan manual itu lebih bisa kita kontrol ya, atau kita kendalikan. Mulai dari bid, terus juga kata kunci, dan tipe pencocokan itu masih bisa kita gunakan ya, atau kita kendalikan. Kalau pakai iklan otomatis itu kan nggak bisa kita kendalikan. Jadi kita nggak bisa mengontrol efektivitasnya sih menurut saya ya. Terus untuk fitur pemasangan iklannya itu pentingnya kita memilih produk yang konversinya tinggi ya. Karena kita kan tujuannya untuk seminim-minimnya modal dan sebesar-besarnya penjualan yang didapat gitu kan. Jadi kita pilih memang produk-produk yang
konversinya udah bagus gitu. Minimal ya 2% sampai 3% guys. Terus modal hariannya juga kita harus batasin ya, dan kita bisa pasang dari yang terendah modal hariannya. Misalnya dari 2.500 dulu gitu. Nanti kalau performanya bagus kita bisa naikkan. Dan pemilihan kata kuncinya juga harus yang relevan ya, dan juga tertarget ya guys. Setelah itu juga kita harus mengontrol biaya bitnya. Nah bitnya juga biaya bitnya kita juga bisa pasang di terendah dulu, terus nanti kita bisa naikkan kalau misalnya hasilnya bagus seperti itu. Dan metrik yang digunakan tentu saja ACOS dan juga efektivitas iklan ya. Semakin rendah ACOS kalian, maka performa iklan kalian itu semakin efektif. Begitu pun juga dengan efektif iklan kalian semakin tinggi, maka performa iklan kalian semakin bagus. Langsung aja saya tunjukkan gimana caranya untuk membuat iklan penjualan efektif. Nah, modalnya kita bisa pilih dulu dari yang 2.500 ya. Kita batasin di 2.500 dulu. Setelah itu produk yang dipilih pastikan produk yang konversinya tinggi ya, minimal 2%. Kalau bisa ada yang 5%, kalian iklanin ya. Itu 5% bagus ya, apalagi kalian jual di kategori fashion. Nah, pilihan otomatisnya jangan lupa untuk dimatikan ya. Karena kita pakai iklan manual supaya bisa dikontrol. Dan kita pilih kata kunci yang memang benar-benar tertarget ya guys. Misalnya 4 kata kunci gitu ya. Ini benar-benar tertarget. Terus kita langsung klik konfirmasi. Dan di sini untuk biaya per kliknya kita bisa pasang di yang terkecil dulu bitnya, yaitu dari 200 per klik ya. Dan di sini juga untuk mode dinamisnya kita saranin matikan ya, supaya kita memang benar-benar pure untuk sedikit-sedikitnya modal ya. Tapi nanti kalau misalnya iklan kalian itu nggak jalan itu dalam artian nggak dapat klik ya, itu kalian bisa aktifkan mode dinamisnya nanti. Tapi kalau misalnya tanpa mode dinamis dan iklan kalian udah jalan, ya udah bagus ya, biasanya performanya akan bagus. Jadi kalau udah langsung diklik buat iklan. Jadi seperti itu guys ya, 3 tujuan iklan yang paling penting dan juga cara menggunakannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton, and see you, bye.